Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama ya Tuhan. Ketika kami melihat jiwa-jiwa yang terhilang, masihkah hati kami tergetar untuk mereka ya Tuhan? Ataukah saat ini kami sudah merasa biasa-biasa saja? Kami tidak merasa itu menjadi satu bagian yang harus kami jalankan di dalam hidup kami sebagai anak Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri akan kembali menggugah hati kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang bisa mengasihi mereka ya Tuhan, melihat mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Karena ini pun sesungguhnya adalah juga merupakan tanggung jawab kami, bahkan termasuk untuk orang-orang yang di dekat kami, yang mereka pada saat ini belum pernah mengenal Tuhan. Tolong kami Tuhan, bangkitkan kembali Tuhan, hati yang mau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga saat ini Tuhan untuk hati pikiran kami ketika kami bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami pun bisa menerima firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan menjadi satu kekuatan, firman Tuhanlah yang akan menggugah hidup kami untuk menjalani apa yang Tuhan rindu untuk setiap kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan saat ini hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikannya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita. Ada beberapa bagian yang akan saya ajak untuk kita buka pada pagi hari ini. Kita akan membuka dari kitab Yunus. Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Nanti kita juga baca di pasal yang ke-3 sebagian dan juga ada di pasal 4. Yunus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pasal 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, sebagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka, seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini.
Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini. Saya berikan satu tema, berikan hati yang mengasihi, ya. Nah, saudara, hari ini kita mau lihat terlebih dahulu, ya. Saudara pasti mengenal dua tokoh ini, ya, tokoh zaman dulu, ya, sudah beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, saya nggak tahu. Kalau ngelihat gambar ini mereka masih kenal nggak, begitu ya. Waktu saya perlihatkan sama Gev, dia nggak kenal sama sekali, ya. Angkatan sekarang nggak kenal gitu ya. Kita kenal, ya. Heboh dulu, ya. Apalagi kalau kita perhatikan dua tokoh yang kehidupannya sangat bertolak belakang sekali. Yang satu penuh dengan kemewahan, yang satu penuh dengan kesederhanaan banget, ya. Lalu yang luar biasanya lagi, mereka itu meninggal pada tanggal yang hampir bersamaan, ya. Tercatat siapa saudara? Lady Di, ya, meninggal pada tanggal 31 Agustus tahun 97. Hari itu saya masih muda banget, ya. Lalu Mother Teresa yang meninggal pada tanggal 5 September pada tahun 97. Ya, jadi hanya selang beberapa hari, nggak sampai 1 minggu, saudara. Ya, jadi baru saja waktu itu kita ingat, ya, masih prosesi pemakaman Lady Di yang begitu meriah, ya. Nggak lama kemudian terdengar berita kematian dari Ibu Teresa, ya. Saudara, waktu kita melihat bagaimana mereka menjalani kehidupan, kita tahu, ya, bagaimana kehidupan Lady Di, tapi dia punya hati juga terhadap orang-orang yang bawah, begitu ya, hampir sama seperti Ibu Teresa. Tetapi kalau kita lihat secara pribadi tentang kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka, apa yang mereka jalani, kondisi apa yang mereka lakukan untuk melakukan dalam hidup mereka. Saudara, yang satu hatinya terluka karena cinta, ya, terluka, nggak sembuh sampai akhir hidupnya, ya, tragis akhirnya, ya. Tapi yang satu hatinya bagaimana? Membalut hati yang luka dengan kasih, ya. Yang satu terluka karena kasih, yang satu justru membalut hati yang terluka, hati orang-orang yang terluka itu dengan kasih, ya. Yang satu mencari kasih, ya. Oh, kalau anak-anak zaman saya sih sampai ada lagunya kan, ya, papaku Pangeran Charles gitu kan, ya, mamaku, ya. Wah, itu dulu ada lagu buat main begitu, ya. Ingat dikit-dikit lah, udah agak lupa juga, ya. Sampai ada lagu karena ngetop banget begitu, ya. Nah, saudara, yang satu mencari kasih, ya, walaupun menjadi seorang putri di kerajaan Inggris tetapi tidak bahagia, ya. Yang satu justru memberikan kasih, ya, secara berlimpah. Ya, ini luar biasa, ya. Mirip-mirip, ya. Yang satu hidupnya penuh dengan kesedihan, bukan? Ya, sampai dia harus mencari kasih dengan cara yang kita katakan sayang sekali. Ya, sayang sekali, ya. Dan akhirnya hidupnya memang kalau kita katakan penuh dengan kesedihan. Boleh dikatakan kalau ditanya apakah sepanjang hidup Lady Di setelah menikah dia bahagia? Mungkin tidak. Ya, mungkin tidak, ya. Nah, saudara, yang satu hidupnya itu penuh dengan inspirasi. Ya, sampai hari ini pun apa yang telah diperbuat oleh Ibu Teresa, apa yang dia tuliskan, apa yang dia katakan, itu semua bisa menjadi satu inspirasi bagi generasi-generasi yang saat ini masih ada di dalam menjalani kehidupan, bukan? Ya. Bagaimana Ibu Teresa itu menyatakan kasih Allah yang sudah pernah dia alami, yang sudah dia terima, ya, dan pada akhirnya dia bagikan, ya. Seorang yang mempunyai kehidupan yang tadinya, ya, biasa seperti kita begitu, ya, tetapi pada akhirnya dia menerima panggilan Tuhan, hatinya tergerak bagaimana dia melihat melayani secara khusus untuk orang-orang miskin di Kalkuta, India sana, ya. Berapa banyak orang-orang yang sudah disentuh oleh pelayanan Ibu Teresa, ya. Karena dia melakukan apa yang Allah mau dia lakukan, yang sudah Tuhan gerakkan dalam hatinya untuk dia menyatakan kasih Allah kepada orang-orang tersebut.
Wow, saudara, ya, waktu melihat peristiwa ini begitu ya, kita membayangkan dengan diri kita. Saat ini kalau dibandingkan dengan Ibu Teresa, kita ini seperberapanya, saudara. Ya. Ketemu orang yang AIDS, Ibu Teresa berani peluk. Ya. Kita berani peluk nggak? Saya pernah peluk karena saya nggak tahu orang itu AIDS. Ya, karena saya nggak tahu. Ya, karena waktu saya pelayanan itu banyak yang kena HIV begitu dulu ya. Jadi saya nggak tahu. Sempat saya khawatir juga, lalu saya tanya dokter itu penularannya bagaimana begitu ya. Katanya dalam jangka waktu 7 tahun. Terus kalau saya peluk nggak apa-apa, kalau dia nangis begitu gimana? Saya belum bisa nular nggak gitu, sempat takut, saudara ya. Nah, saudara, kita mungkin ragu-ragu untuk memeluk. Ya. Tetapi Ibu Teresa dengan kasihnya dia peluk mereka yang kita katakan aduh jijik gitu loh. Ya, tapi dia berani peluk karena dia hatinya benar-benar menjalankan misi Allah. Nah, saudara, dari apa yang dinyatakan di sini kita melihat bagaimana di dalam hal ini dari kitab Yunus ini pun ya kita bisa mengetahui bahwa hati Allah ya itu adalah hati yang mengasihi. Ketika kita berbicara tentang misi, bulan ini adalah bulan misi, saudara. Ya, sebetulnya hari ini bukan ini tema saya yang ditentukan, sudah diambil pengkhotbah minggu lalu. Ya, nah saudara, bulan ini kita bicara tentang gereja yang bermisi. Ya, saudara, misi itu sebetulnya apa? Seringkali sekarang orang menyatakan misi itu adalah kesempatan untuk jalan-jalan ke tempat yang lain, ya, mau keluar daerah ataupun keluar negeri. Kalau diutus keluar negeri, kayaknya girang banget. Misalkan gereja kita mengadakan misi ke Taiwan, saudara mau ikut? Mau, ya. Kalau gereja kita mau mengadakan misi ke Papua, saudara mau ikut? Enggak. ya, belum tentu mau ikut. Bukan Raja Ampat Papuanya, ya, bukan Raja Ampat ya. Enggak, di pedalaman Papuanya ya. Nah, saudara, seringkali misi diartikan ke satu tempat di mana kita bisa berekreasi, kita berrefreshing begitu ya. Seringkali diartikan seperti itu. Sehingga tujuan dari misi itu sendiri sebetulnya tidak tercapai. Ya, yang mau kita lihat kembali, kita harus kembali merenungkan bahwa misi itu adalah menyatakan kebenaran Allah dan juga kasih Allah. Kebenaran Allah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nah saudara, satu hal yang boleh kita lihat dari apa yang sudah kita baca di sini, ya, terlihat dari panggilan Yunus bahwa Allah bukan hanya mengasihi orang Israel. Ya. Orang Israel merasa bahwa mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah satu-satunya bangsa yang dikasihi oleh Allah. Tetapi di sini kita diperlihatkan Allah pun mengasihi semua manusia. Yang diwakili di sini adalah melalui bangsa Niniwe. Ya, bangsa yang bukan bangsa Israel. Ya, kita bisa melihat ya tentang panggilan Yunus dan juga pengutusan Yunus di sana. Ya, saudara, Yunus itu adalah seorang nabi ya yang pada waktu itu berada dari kerajaan utara. Ya, kerajaan utara ya. Nah, Yunus ini dipanggil dan diutus selain kepada kerajaan utara ya, kerajaan Israel yang seringkali disebut kalau saudara baca di Alkitab, tapi kalau kerajaan selatan itu adalah kerajaan Yehuda. Ya. Nah, Yunus ini dipanggil selain itu juga diutus untuk pergi ke Niniwe. Saudara, Niniwe itu di mana, saudara? Niniwe ada di mana? Waktu kita baca, kalau di Alkitab saja, Niniwe itu sebetulnya kota di mana sih? Apakah ada di Israel? Niniwe tidak berada di Israel. Niniwe itu adalah satu ibu kota dari kerajaan Asyur. Pernah dengar tentang Asyur? Sering, ya. Asyur yang pada akhirnya akan mengalahkan Israel bagian utara.
Ya. Nah, Saudara, di sini ya, Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke sana untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Tetapi Yunus menolak. Kenapa? Saudara, ada satu hal yang boleh kita lihat terlebih dahulu ya, bagaimana kejahatan orang Niniwe ini memang sangat-sangat menakutkan sekali, Saudara ya, tentang kejahatan orang Niniwe ya. Di sana dikatakan beberapa hal yang tercatat adalah ya, orang Niniwe itu ya, Niniwe itu salah satu bagian dari Asyur begitu kan, khususnya orang Asyur ya. Nah, Saudara, mereka menguliti para pemimpin kota ya. Jadi misalnya ya, orang-orang yang sudah ketangkep begitu ya, itu mereka akan ikat lalu dikuliti seperti itu. Mengerikan sekali ya. Boleh dikatakan kalau orang zaman waktu itu kalau sampai ketangkep sama orang Niniwe, lebih baik mereka bunuh diri. Ya, karena sangat sadis sekali. Sangat mengerikan sekali bangsa Niniwe ini, ya. Nah, Saudara, bukan cuma di situ, ya. Mereka akan menyalibkan tentara musuh, menyulakan musuh, ditusuk ke atas begitu ya. Bukan sekedar salib seperti itu, tapi ditusuk. Ini benar-benar tidak biadab, tidak manusiawi sama sekali begitu ya. Nah, bahkan ya, kepala-kepala dari semua prajurit yang kalah tersebut ya, itu akan dipenggal dan itu akan disusun menjadi satu bangunan piramida. Kalau kita bilang ada orang begini zaman sekarang, Saudara, orang ini sakit jiwa nggak, Saudara? Itulah bangsa Niniwe. Ya, itulah bangsa Niniwe, nggak lazim sama sekali ya. Nah, lalu kadang-kadang ya, kalau rajanya itu dikatakan lagi suka begitu ya, lagi seneng, lagi gimana ya, kepala-kepala yang dipenggal itu dijadikan hiasan di pohon-pohon besar ya. Itu dikatakan dibandingkan seperti pohon Natal kan suka ada buletan-buletannya itu ya. Nah, itu dibandingkan seperti itu. Sangat mengerikan sekali. Orang-orang dewasa dan anak-anak kecil itu dibakar, Saudara ya. Kalau di situ dikatakan ada mutilasi, pengebirian, pencungkilan mata, mutilasinya bukan sekedar mutilasi yang seperti sekarang kita suka dengarkan berita di TV dipotong jadi berapa gitu kan tubuhnya, tetapi mutilasinya itu mengerikan, Saudara. Bagian tubuh yang keluar dari bagian anggota kita ini yang keluar dari tubuh begitu ya, itu akan dicincang. Contohnya tangan, kuping, ya, hidung, itu akan dipotong lalu dicincang-cincang. Ini mengerikan sekali ya. Dikatakan dari mana kita bisa ketahui itu? Karena ada bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan ke sana. Ya. Ngeri banget seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ada perempuan hamil begitu ya, jadi kalah perang atau apa gitu bangsanya, itu perutnya dibedah, Saudara. Anak bayinya itu dikeluarin begitu kan, lalu dibakar begitu hidup-hidup seperti itu ya. Ini benar-benar mengerikan sekali ya. Tujuan mereka itu untuk apa melakukan semua itu, Saudara? Karena mereka ingin menjadi bangsa yang terkuat dan bangsa yang terkaya. Ya, ini ambisi mereka. Semua bangsa pada waktu itu benar-benar takut sama Asyur. Jadi dengan kita mengetahui kondisi bangsa Asyur yang seperti ini, bisa kita bayangkan betapa takutnya Israel pada waktu itu terhadap bangsa Asyur. Ya. Kita bisa bayangkan. Mungkin hari ini bangsa-bangsa yang ada di dunia pada saat ini semoga tidak akan pernah ada lagi, Saudara ya. Tidak ada yang seperti sadisnya seperti bangsa Niniwe pada waktu itu, bangsa Asyur pada waktu itu ya. Nah, Saudara, ini yang terjadi gitu loh ya, yang sangat mengerikan sekali ya. Kejahatan, dikatakan kejahatan orang Niniwe itu sudah sampai kepada Tuhan. Ya, kejahatan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Ya, Saudara, apa maksudnya perkataan tersebut? Ya, apakah Tuhan selama ini nggak tahu apa yang mereka lakukan? Pasti Tuhan tahu. Tapi yang ingin dinyatakan di sini adalah Tuhan itu sudah melihat. Tuhan itu tahu bahwa kejahatan Niniwe itu sudah sangat besar sekali. Ya, kejahatan yang sudah sangat luar biasa sekali, yang boleh dikatakan wah ini sudah kelewatan lah gitu ya, sudah cukup begitu ya. Dan kemudian ditambahkan lagi dengan pastinya jeritan-jeritan banyak orang yang berseru kepada Tuhan melihat kejahatan mereka, yaitu sudah sampai kepada Tuhan ya. Nah, Saudara,
Mau dikatakan di situ adalah bahwa kejahatan orang Niniwe itu sudah nggak bisa ditoleransi lagi, udah nggak bisa dibiarkan lagi, harus ada pemberhentiannya. Saudara, di sini yang mau kita lihat ya, bagaimana orang Niniwe ini pun termasuk orang yang dikasihi oleh Allah. Sekalipun mereka berbuat sampai sebegitu kejamnya, mereka adalah orang-orang yang tetap dikasihi Allah. Ya. Dari mana kita tahu? Yang pertama kita lihat, kalau kita sudah tahu ada orang yang sesadis seperti itu, apalagi ini sekumpulan orang, bangsa begitu ya, cukup banyak. Bukankah kalau kita jadi Allah, ya kalau kita seandainya kita jadi Allah, ya udah habisin aja langsung, ya selesai kan? Kan Tuhan bisa kan menghabisin mereka secara langsung, nggak perlu pakai cara-cara yang lain lagi, ya. Tapi karena Allah begitu mengasihi manusia. Ya, karena manusia semua adalah ciptaannya, siapapun itu, ya. Karena Allah begitu mengasihi manusia, bukan dikatakan Allah begitu mengasihi manusia yang baik-baik saja, nggak ada dikatakan seperti itu. Ya, Alkitab mengatakan Allah begitu mengasihi dunia, yaitu dunia manusia yang sudah berdosa dengan segala sistem yang ada. Bukan orang yang baik-baik yang dikasihi Allah, bukan cuma orang yang baik-baik, ya. Oleh karena itu, Allah pun sangat mengasihi orang Niniwe. Sehingga bukti kasih Allah yang pertama yang boleh kita lihat, waktu saya renungkan bagian ini, saudara, ini luar biasa sekali. Ya, betapa besarnya kasih Allah kita, Tuhan kita tersebut. Yang pertama adalah Allah tidak langsung menghukum, tapi Dia justru utus Yunus untuk sampaikan pesan Allah. Saya sempat mikir loh ya, ini Tuhan ngutus Yunus. Nanti kita lihat, kira-kira Tuhan main-main gak gitu ya? Kok kayaknya kok ngeri banget gitu loh. Ya, di sini Tuhan tidak langsung bertindak tapi mengutus Yunus. Disuruh pergi, kasih tahu bahwa orang Niniwe itu akan ditunggang balikan. Ya, kota Niniwe akan ditunggang balikan, dihancurkan oleh Tuhan. Ya, nah saudara di sana, ya itu yang pertama yang boleh kita lihat, di mana dikatakan Allah itu justru mengutus Yunus. Saudara, kata tunggang balikan itu adalah satu kata yang sama dipakai ketika Tuhan berbicara ada kota lain yang juga ditunggang balikan oleh Tuhan. Kota apa saudara? Sodom dan Gomora. Kata yang sama yang dipakai. Jadi gambarannya, rencana Allah ketika berbicara akan menunggang balikan kota Niniwe itu sama dengan ketika Allah akan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Hari ini adakah Sodom dan Gomora? Hancur. Ya, bagaimana Sodom dan Gomora itu dihancurkan? Mengerikan. Dengan hujan belerang, bukan? Ya, mengerikan sekali. Orang yang hidup-hidup langsung terbakar dan sebagainya. Kalau dibayangkan apa yang terjadi pada waktu itu, serem, saudara. Ya, serem banget. Lebih serem daripada kemarin Tovan yang terjadi di Hong Kong, di Taiwan, Filipina. Ya, pasti lebih serem daripada itu. Ya, mengerikan saudara. Ya, tapi di sini ya Allah tetap mengasihi. Ya, yang kedua kita bisa melihat dari mana kita bisa tahu Allah tetap mengasihi orang Niniwe. Justru dari pesan yang disampaikan oleh Yunus. Ya, pesan Allah yang Yunus sampaikan kepada orang Niniwe, yaitu apa pesannya? 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ini pesannya. Saudara, kenapa saya katakan dari pesan Yunus ini terlihat kasih Allah? Saudara, waktu Allah berbicara, ya rencana Tuhan untuk menunggang balikan Sodom dan Gomora, diberikan waktu berapa lama saudara? Siapa yang dikasih tahu bahwa Sodom dan Gomora akan dihanguskan? Lot, bukan? Ya, Lot kan yang dikasih tahu. Berapa waktu yang diberikan? 1 minggu? 2 hari? Enggak. Suruh cepat keluar. Bahkan waktu Lot masih lambat-lambat dikatakan malaikat Tuhan sendiri seret, boleh dikatakan. Ya, bawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Ya, cepat. Tapi ini luar biasa loh. 40 hari. Cukup waktu untuk mereka melakukan sesuatu? Bisa.
Saya sempat mikir gitu ya, kalau 40 hari dikasih waktu nih ya, andaikan mereka juga percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yunus. Bisa saja bukan mereka itu pindah kalau kota Niniwe akan ditunggang balikan, ya udah saya pindah kota aja ke tempat yang lain. Kalau saudara dikatakan Jakarta akan kelelep, saudara mau terus tinggal di Jakarta? Enggak kan? Mau punya rumah sebesar apapun pasti akan ditinggalkan ya. Pasti kita akan menyelamatkan diri terlebih dahulu, cari tempat yang lain masih ada. Kita akan pergi. Ya 40 hari cukuplah kita kemas-kemas, ngepak barang begitu kan. Ya kalau zaman dulu sih nggak ada kargo-kargo begitu ya. Siapkan perbekalan semua, bawa dengan binatang untuk berkendaraan ya. Saudara masih ada waktu untuk bersiap-siap. Ya, masih ada waktu boleh dikatakan buat orang Niniwe. Ya. Ini menunjukkan kasih Allah terhadap orang Niniwe ini. Saya memperhatikan ini, wow, mantap begitu ya, luar biasa sekali ya. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Dari sini, apa yang boleh kita lihat saudara? Tuhan bukan cuma mengasihi orang yang baik. Tuhan itu juga mengasihi orang yang jahat. Orang Niniwe ini kan tadi sudah kita lihat betapa jahatnya. Kalau kita bertemu dengan orang yang seperti melakukan seperti orang Niniwe ini, kita ngelihat dia, kita akan katakan apa saudara? Orang ini pantas mati, bukan? Kalau perlu hukum mati saja, ya. Saya suka debat loh sama Boksu. Ya, soal apa? Orang-orang yang dipidana mati. Ya. Saya nggak setuju, saya bilang. Ya, jujur sampai hari ini saya nggak setuju dengan pidana mati. Kenapa? Kesempatan mungkin saja kalau dia diberikan kesempatan itu masih bisa untuk bertobat, mungkin. Kan kita bukan Tuhan, nggak tahu, tapi dia debat, nggak bisa katanya. Ya, sampai hari ini masih suka debat hal-hal kayak gini nih. Kami suka nggak sepakat gitu ya, seperti itu ya. Nah saudara, kalau kita melihat di sini ya, kadang-kadang kita aja ngelihat ada orang-orang yang jahat begitu ya, udah matiin aja gitu loh, kayak semut tes gitu. Kalau Tuhan mau orang Niniwe itu tinggal di tes satu-satu kayak kita matiin semut gitu kan, gampang. Tapi lihat ya, Tuhan tidak melakukan itu ya. Betapa besarnya kasih Tuhan terhadap orang yang jahat sekalipun. Kalau orang yang baik itu dikasihi itu wajar saudara. Kasih itu baru terlihat besar ketika bisa mengasihi orang yang tidak baik. Ya, kalau kita bisa mengasihi orang yang baik sama kita, ya biasa itu mah, nggak perlu anak Tuhan. Di luar anak Tuhan juga melakukan hal yang sama, betul kan? Ya, sama. Tapi tuntutan anak Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang nggak baik sama kita. Wow, itulah anak Tuhan, luar biasa. Ya, karena apa? Karena Tuhan kita melakukan hal yang seperti itu, mengasihi orang yang tidak baik ya, kejahatan yang sampai sedemikian rupa. Saudara, Tuhan itu mau menyelamatkan kita ya, tapi Tuhan juga mau supaya semua orang yang berdosa itu diselamatkan, bukan cuma kita ya. Jadi dalam hal ini ya, orang-orang yang jahat itu juga akan selamat ya kalau mereka bertobat, kalau mereka percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus ya? Kita lihat apa yang disampaikan dari kitab Roma. Kita baca sama-sama yuk. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi perlu ada yang diutus, bukan? Yang perlu diutus siapa saudara? Benar. Yang perlu diutus siapa saudara? Yang jawab cuma satu loh. Yang perlu diutus siapa semua? Nggak ada yang berani jawab. Yang perlu diutus siapa saudara?
Dia. Ya, bukan saya, ya. Ya, saudara, seringkali kita nggak siap untuk diutus. Ya, Tuhan kalau diutus ke kota sih oke lah. Kalau dulu kami di Iman suka plesetin lagu Pak Tong ya. Kemana saja ku telah sedia, asalkan masih di Jakarta. Itu dulu anak Iman zaman dulu suka iseng begitu ya. Asalkan masih di Jakarta gitu kan ya. Saudara, nggak gampang untuk kita menyatakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya. Kalau saudara, ini bukan cuma khusus untuk mereka yang terpanggil secara khusus seperti kami begitu ya, untuk menjadi hamba Tuhan, bukan. Semua. Ya, semua diutus oleh Tuhan. Ya, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, semua diutus. Tetapi sadar nggak kita selama ini bahwa saya adalah orang yang diutus oleh Tuhan? Atau kita merasa tenang, tuh dia tuh yang diutus tuh. Dia aja, kalau yang susah-susah dia, saya jaga kandang aja. Ya. Nah, saudara, kita melihat di sini ya. Bagaimana bisa mereka percaya kalau nggak ada yang mengabarkan? Harus ada yang pergi. Ya. Harus ada yang bergerak keluar. Ini masalahnya. Anak-anak Tuhan zaman sekarang lebih sibuk. Kita mau bikin acara apa ya di gereja? Apalagi sekarang udah mau Natal nih. Mau yang meriah tuh acaranya biar kayaknya gitu loh. Gimana ya supaya terkesan seumur hidup itu apa ya? Kita sekarang gereja lebih banyak fokus ke sana. Ya. Padahal tema moto gereja kita apa? Ketutup nih. Mana dia? Motonya hilang. Lagi ketutup. Ya, tapi moto itu kita sudah tahu kan, ke seluruh dunia beritakan Injil. Boro-boro ke seluruh dunia, ke tetangga aja enggak, apalagi ke seluruh dunia, ya kan? Siapa yang sudah beritakan Injil ke tetangga? Enggak ada, apalagi rumah sekarang pagernya tinggi-tinggi, enggak ada lagi tuh ibu-ibu cari kutu begitu kan, bareng-bareng baris sambil ngobrol gitu, enggak ada kan? Kalau di sini ya enggak ada. Tetangganya siapa aja juga nggak tahu kan? Tetangganya lagi udah makan atau belum nggak tahu kan? Ya, gimana mau beritakan Injil? Ya, padahal kita disuruh beritakan Injil. Itu dia, bukan saya. Utuslah dia Tuhan, bukan aku. Ya, nah saudara, kita diingatkan di bulan ini tentang misi Tuhan yang masih ada sampai sekarang, dan justru waktunya tinggal sedikit. Misi ini yang harus dijalankan. Apakah kita akan diam melihat masih banyak orang-orang yang boleh dikatakan mereka tuh nggak kenal Tuhan? Ya. Apakah kita masih diam, saudara? Sementara mereka tuh ada di sekitar kita, dekat dengan kita. Apakah kita akan ya udahlah biarin aja, itu kan pilihan mereka? Saudara, inilah hati Tuhan yang mengasihi, ya. Maka oleh karena itu Tuhan pun mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Apakah Tuhan gak bisa langsung bertindak, beritahu gitu, hai orang Niniwe bertobat, kalau gak bertobat aku tunggang balikan? Apakah Tuhan gak bisa begitu? Bisa, sangat bisa. Kalau Tuhan mau, hari ini pun seluruh dunia bisa diselamatkan, kalau Tuhan mau, ya. Tapi Tuhan itu mau kita ini menjadi rekan sekerja Allah. Ini yang kita suka nggak sadari. Kita ini Tuhan mau kita ini jadi rekan sekerja Allah, bukan rekan sekerja boksu. Ya, tapi rekan sekerja Allah melalui boksu, majelis dan semuanya. Ya. Ini yang harus kita lakukan, ya. Nah, saudara, hal yang berikutnya yang mau kita lihat di sana begitu ya. Adakah hati yang mengasihi? Pertanyaan ini ditanyakan kepada kita semua, saya dan saudara. Adakah hati yang mengasihi? Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada Yunus, adakah hati yang mengasihi? Saudara, Yunus menolak untuk ke Niniwe. Niniwe dari Israel harusnya dia pergi ke kanan, ya ternyata dia pergi jauh ke kiri.
Tadi 2 kali setidaknya kita baca di dalam firman Tuhan, ya, untuk pergi jauh dari hadapan Tuhan. Aneh ya? Emangnya kalau pergi jauh Tuhan nggak bisa tahu gitu? Padahal Tuhan itu kan adalah Allah yang maha kuasa, bukan? Ya. Kenapa menjauhi Tuhan? Emang kalau jauh-jauh Tuhannya cuma ada di sini, di sana nggak tahu Tuhan, nggak bisa cari dia gitu, ya. Ini satu hal yang wow, ya. Nah, saudara, kita lihat ya bagaimana Yunus disuruh pergi, tapi dia justru menolak karena dia nggak ada hati, ya, yang mengasihi orang Niniwe. Ya, Yunus ini adalah nabi Tuhan yang hidup di tahun 700-an sebelum Masehi, ya, yaitu pada zaman Raja Yerobeam yang kedua di kerajaan Israel, raja yang jahat di hadapan Tuhan. Kita harus ingat terus ya bahwa seluruh kerajaan utara itu rajanya nggak ada yang baik, semuanya jahat, ya. Dan Yunus diutus ke sana, ya. Tetapi pada saat itu Yunus menolak dan justru dia pergi ke Tarsis. Tarsis itu diperkirakan ke arah Spanyol, jauh, jauh di sana, ya. Yunus mungkin berpikir di Israel ada Tuhan, kalau di Spanyol nggak ada Tuhan, ya. Nah, saudara, kita melihat ya, kenapa Yunus kok menolak ya? Apa sebabnya gitu loh, ya? Beberapa alasan yang boleh kita renungkan, ya. Saya coba renungkan kenapa Yunus itu menolak, ya. Setidaknya saya dapati dari pasal 4 ayat yang kedua bahwa Yunus itu nggak mau kalau Niniwe itu bertobat, ya. Kenapa? Dia bicara di sana, Pak Saudara, tadi kita sudah lihat kan? Ya Tuhan, ya, ini doanya Yunus, ya. Waktu ternyata Niniwe sudah tobat, bukankah hal ini, yaitu tentang bangsa ini akan bertobat, ya, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, pembelaan diri Yunus, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya, ya. Yunus tahu, apalagi 40 hari, saudara, kemungkinan ya bisa saja kalau bangsa ini bertobat, Tuhan kan akan nggak jadi hukum. Kalau saya pergi nggak kasih tahu orang Niniwe, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang-balikan. Ya udah, ntar 40 hari kemudian baru saya mungkin nongol lagi gitu kan, Niniwe udah hancur gitu. Wow, puji Tuhan, ya. Bisa jadi itu harapan Yunus, karena pada dasarnya Yunus tidak mau Niniwe itu bertobat, ya. Karena memang sebagai manusia secara umum kalau melihat kejahatan Niniwe pasti senang sekali mendengar kehancuran yang seperti ini, ya. Lebih baik hancur supaya hidup kita itu tenang. Kalau mereka masih ada, aduh, hati kita bisa deg-degan loh. Kalau kita yang tertangkap gimana? Kalau anak kita kena gimana? Ya, kita bisa deg-degan. Tapi disinilah kita melihat, ya, yang kedua, ya, Niniwe itu sangat jahat, ya. Kita sudah melihat bagaimana kejahatannya. Sudah ada pemberitaan bahwa bangsa Israel kelak akan dikalahkan musuh kalau sampai jatuh ke tangan Asyur, dan apalagi memang Israel pada akhirnya jatuh ke tangan Asyur. Ngeri, ya, ngeri sekali, saudara, ya. Itu sangat mengerikan sekali, ya. Tadi saya nah ini adalah gambar dari Raja Manasye yang ketangkep sama Asyur, ya, pada waktu Israel kalah oleh Asyur, ya. Lihat bagaimana diperlakukan oleh orang Niniwe, oleh orang Asyur tersebut, ya. Mereka mengerikan sekali, ya, saudara, ya. Nah, ini sebabnya Yunus menolak. Dan yang ketiga, jelas sekali, Yunus tidak punya hati yang mengasihi Niniwe. Kalau Yunus punya hati yang mengasihi Niniwe, sejahat apapun dia akan berusaha untuk tarik dia untuk bisa balik kepada Tuhan. Adakah seorang ibu yang membiarkan anaknya terus berbuat jahat? Apakah seorang ibu akan mengatakan, tangkap aja dia Pak Polisi, ya, dia sudah bikin saya capek hati, udah kesel, udah tangkap aja sana, udah buang aja sana. Apakah seorang ibu akan berkata begitu pada umumnya? Tidak.
Sejahat apapun anaknya itu, ibunya akan terus dekat dan berusaha memberikan nasihat dan sebagainya, supaya anak tersebut akan balik ke jalan yang benar. Kenapa? Karena ibu itu punya hati yang sangat mengasihi anaknya. Ya. Jadi pasti akan berusaha membawa anaknya balik ke jalan yang benar. Kalau Yunus punya hati yang mengasihi bangsa seperti Niniwe sekalipun bangsa Asyur, ya, orang Niniwe, Yunus pasti akan berusaha. Bagaimana caranya? Saya akan berusaha supaya mereka bisa balik ke jalan yang benar, enggak lagi jadi jahat. Ya. Saudara, beberapa hal ini yang boleh kita lihat tentang Yunus. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita punya hati yang seperti hati Allah? Apakah kita punya hati yang mengasihi? Bukan mengasihi orang-orang yang baik, saudara, sekali lagi ya, tapi mengasihi orang-orang yang tidak baik pada kita, mengasihi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Adakah kita punya hati terhadap mereka? Saudara, ini tidak mudah, ya, apalagi di zaman sekarang yang boleh dikatakan kalau kita lihat hidup di masa kini itu dibawa ke arah yang sangat-sangat egois banget. Betul nggak? Terasa nggak, saudara, hidup zaman sekarang itu egois banget? Ya, udah nggak kayak dulu lagi, ya. Hari ini orang lebih sibuk dengan urusannya masing-masing, ya. Sekarang meminta untuk pelayanan lebih sulit atau lebih mudah dibanding zaman dulu. Pada umumnya akan dikatakan lebih sulit. Kenapa? Karena saya punya acara ini, karena saya punya kegiatan ini, karena saya harus begini, saya harus kerja, saya harus gitu. Lebih sulit karena punya urusan masing-masing. Hari ini orang lebih sibuk dengan keluarga, urusan keluarga masing-masing, dengan pekerjaan, dengan usaha masing-masing. Bisakah ketika kita sudah benar-benar full sibuk ke arah-arah sana, ditambah dengan tekanan-tekanan yang semakin berat dalam hidup, kita bisa lagi melihat apa yang Tuhan mau terhadap mereka? Sulit, ya. Seringkali, jujur saudara, kita harus akui, kadang-kadang kita pelayanan sukarela. Saya suka, saya rela. Saya nggak suka, saya nggak rela. Jujur. Ya, padahal yang Tuhan mau bukan yang seperti itu. Secara pengetahuan kita sudah tahu. Tetapi waktu melakukannya itu yang kita seringkali tidak mampu. Padahal misi Tuhan harus dikerjakan loh. Nggak mungkin dikerjakan sendiri, bareng-bareng. Bareng-bareng. Pak James sering bilang, saya takut zaman sekarang banyak anak Tuhan, gereja-gereja nggak sadar dan nanti akan terlambat di waktu pengangkatan. Karena lagi sibuk, ya, lagi sibuk. Saudara, mari kita sadari, misi Allah itu sudah berjalan dan tidak akan lama lagi dengan melihat segala yang sudah terjadi. Ya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk itu semua. Ya, jangan sampai suatu hari kelak, ketika kita sudah berhadapan muka dengan Tuhan, lalu ada orang-orang di sekeliling kita, ya, lalu dia berkata, kamu kenal sama Tuhan Yesus, kamu kenal jalan keselamatan, kenapa kamu tidak pernah bicara dengan saya? Kenapa kamu tidak pernah mau sampaikan kepada saya? Kamu itu baik sama saya, tapi kamu gak pernah bicara hal ini sama saya. Jangan sampai itu kelak terjadi pada kita. Saudara, tanggung jawab kita untuk mereka yang belum percaya. Tanggung jawab kita untuk mereka yang masih hidup di dalam dosa. Ini tanggung jawab kita. Bagaimana ketika kita saat ini melihat orang berdosa atau orang yang berbuat jahat? Adakah saat ini
kita mendoakan mereka? Adakah saat ini kita memberikan nasihat tentang kasih Allah, menyatakan kasih Allah kepada mereka? Adakah saat ini justru kita sangat menghakimi mereka, menjauhkan mereka? Adakah saat ini kita pun masa bodoh? Karena hidup sekarang, selama kamu tidak merugikan saya juga nggak akan utak-atik kamu, nggak akan merugikan kamu. Kalau kamu nggak utak-atik hidup pribadi saya juga nggak akan utak-atik kamu. Ini hidup zaman sekarang, saudara. Ya, manusia lebih cenderung lebih senang seperti itu. Ya, kamu, saya. Kalau kita lagi ada sesuatu ya kita kerjakan, tapi jangan utak-atik. Saudara, mengerikan ya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ya, sementara anak Tuhan banyak yang tidak menyadari bahwa misi Tuhan itu harus terus dikerjakan di dalamnya. Ya. Saudara, 40 hari lagi, ya nggak sampai 40 tahun ya, kalau 40 tahun kelamaan. 40 hari lagi ya, Niniwe akan ditunggang balikan. Ini yang ingin saya sampaikan. Coba kita bayangkan, saya, saudara, jadi Yunus yang terima pesan Tuhan seperti itu. Suruh pergi ke Niniwe, kita nih warga negara Israel, pergi ke Niniwe. Ya, Niniwe kita sudah tahu kejahatannya, tahu banget hidupnya di sekitar kita nggak jauh-jauh. Ya, kita disuruh masuk ke markas musuh, bukan? Ya, markas musuh kan? Sementara hubungan antara Israel dan Asyur seringkali nggak baik-baik aja. Berani nggak kira-kira orang Gaza itu masuk ke Israel, saudara? Ya, atau sebaliknya begitu ya. Nah, saudara, dan berita yang dibawa oleh Yunus yang harus disampaikan bukan kabar baik. Ya, bukan satu pujian, bukan sesuatu yang indah begitu. Tapi yang disampaikan oleh Yunus itu 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ini kabar nggak baik. Ya, kabar celaka. Siapa yang suka kabar celaka? Nggak ada. Siapa yang menyampaikan? Musuh. Berani-beraninya musuh ini masuk ke daerah kita, ya, bawa bukan kabar baik. Lebih baik nih orang diapain, saudara? Ya, waktu saya bayangkan itu, mungkin itu kehalasan Yunus, dia jadi ngeri gitu loh masuk ke Niniwe. Dia jadi nolak masuk ke Niniwe. Ya, kalau seandainya kita gitu yang jadi Yunus ya. Nah, kemudian berita yang disampaikan kepada Yunus, dia bukan pergi kepada seseorang, kamu kasih tahu dong ke teman-teman kamu, ini Niniwe mau ditunggang balikin lu 40 hari lagi. Kita kan biasa gitu kan, cari orang yang bisa kita ngomong gitu loh. Ya, atau kita ngomongnya pelan-pelan. Enggak, Tuhan suruh apa tuh? Di ayat pasal 1 ayat 2 diulangi di pasal 3 ayat 2. Berseru. Suruh teriak-teriak, saudara, suruh suara kenceng. Ya, jangan bilangnya pelan-pelan Niniwe mau ditunggang balikin gitu. Enggak ada yang dengar. Tapi harus teriak 40 hari lagi begitu kan. Niniwe akan ditunggang balikan. Wow, itu orang bisa dengar gitu sejauh. Mungkin suara si Yunus ini kayak suara boksu kali ya. Kenceng gitu kan, kayak contoh Sumi nggak perlu toa gitu kan, ya kenceng gitu ya. Kalau suara saya sekenceng-kencengnya katanya ibu-ibu bilang nggak kedengeran gitu kan, ya seperti itu ya kalau nggak ada mic ya. Nah, saudara, ya yang pasti Yunus nggak pakai corong, nggak pakai mic, dulu belum ada. Jadi Yunus dengan sekuat-kuatnya berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ngeri loh kalau jadi Yunus, ya. Nah, ini yang terjadi sama Yunus, saudara ya. Resikonya nyawa dia ketika dia harus masuk ke Niniwe untuk membawa berita yang tidak baik untuk orang Niniwe. Ya. Dan ternyata saudara nggak disangka loh, itu si Yunus yang ogah-ogahan, yang nggak punya hati mengasihi, khotbahnya sukses, saudara. Saya sudah khotbah nggak ada yang tobat nih. Ya. Ngomongnya dari tadi udah banyak nggak ada yang tobat. Ya, si Yunus cuma ngomong 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Siapa yang tobat? Berapa banyak yang tobat? 120.000 lebih orang bertobat. Satu gereja juga nggak muat tuh. Itu mega church banget dah. Ya, 120.000 lebih
bertobat. Cuma ngomong gitu doang, saudara. Luar biasa ya. Kalah juga Pak Tong loh. Ya. Pak Tong harus ngomong berkata-kata dulu, baru ada yang bertobat. Dipahami dulu perkataan Pak Tong. Kalah sama Yunus. Ya. Bahkan Paulus, rasul yang begitu besar yang luar biasa pun nggak bisa seperti Yunus ya. Ini pengkhotbah KKR yang boleh diundang, saudara. Ya, ngomong sepatah langsung amin, amin. Wah, siapa yang bertobat? Saya langsung begitu. Kalau bisa ada di sini mah puji Tuhan banget. Ya. Nah, saudara, kita lihat ya. Kalau sudah sukses gini, biasanya kan kalau orang khotbah sukses semua akan tepuk tangan. Wah, luar biasa khotbahnya, mantap gitu kan. Yang dipuji juga, seneng lah seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi sama Yunus? Marah-marah. Ya, nggak karu-karuan, marah-marah. Ada ya, ngelihat orang bertobat segitu banyak malah marah-marah gitu loh. Bukannya, aduh seneng banget dia bertobat. Dari orang jahat jadi orang baik, bertobat. Harusnya kan seneng gitu kan. Ini malah marah-marah. Aneh juga si Yunus ini ya. Dia malah marah-marah pada waktu itu ya. Saudara, kalau saya bayangkan, bandingkan ya, Yunus itu begitu mudahnya mempertobatkan orang. Misionaris-misionaris yang diutus bergumul untuk bisa membawa kabar baik, berita Injil. Salah satunya adalah Hudson Taylor. Ya. Di tahun 1800-an seorang misionaris dari Inggris, ketika dia masih kecil itu punya papa yang farmasi begitu ya. Tapi papanya itu setiap hari dikatakan ngajarin dia tentang Alkitab, lalu dijelasin, bukan cuma dibacain doang tapi dijelasin itu maknanya apa Alkitab. Ini papa hebat juga nih, boleh ditiru loh. Kalau mau jadi papa kayak papanya Hudson Taylor, silakan bapak-bapak tiru. Ya, setiap hari anaknya dari kecil tuh diajarin, diajak baca Alkitab terus dijelasin. Nah, untuk menjelaskan bapaknya harus ngerti dulu. Ya, harus ngerti dulu. Ini boleh ditiru, nanti Brandon kalau sudah punya anak boleh tiru ya. Ya, nah papanya Hudson Taylor seperti ini, dan itu sukses terhadap Hudson Taylor. Belum sampai 5 tahun, karena papanya itu pingin Hudson Taylor ini untuk menjadi seorang misionaris. Tercapai, saudara. Belum sampai 5 tahun, Hudson Taylor ini sudah menentukan dirinya mau jadi misionaris ke China. Ya. Tapi di dalam pertumbuhannya sekitar remaja, Hudson Taylor ini sempat ragu terhadap apa yang selama ini sudah diajarkan oleh papanya tentang iman Kristen. Dia bimbang. Untung nggak terlalu lama karena mamanya terus berdoa bersama dengan saudara perempuannya, entah Cece atau Meme begitu ya. Terus didoakan. Dan akhirnya Hudson Taylor bisa kembali lagi di jalan Tuhan, dan dia semakin memantapkan untuk menjadi misionaris walaupun dia sempat kuliah berpendidikan di bidang farmasi terlebih dahulu. Ya. Dan akhirnya Hudson Taylor sampai di Shanghai. Ya, di tahun 1800-an ya, pada bulan September 1853 dia sampai di Shanghai ya. Saudara, bergumul. Ini masalah budaya Eropa masuk ke budaya Chinese yang begitu detail begitu ya. Kita sampai hari ini aja tahu budaya ini kuat banget dan sangat banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan ya. Beda sama orang Eropa yang kelihatannya simple aja, praktis aja ya. Oleh karena itu Hudson Taylor mengalami satu pergumulan yang besar dalam hal ini ya. Yang pada akhirnya sempat dia bicara soal Injil kepada orang-orang di Shanghai. Mereka itu bukan memperhatikan berita yang disampaikan. Mereka tuh memperhatikan nih, orang ini orang asing ya, model rambutnya kalau zaman dulu kan masih orang-orang di sana kan masih yang kepalanya agak botak dikit terus dikepang begitu ya. Nah, Hudson Taylor kan enggak kan, modelnya enggak kayak gitu. Bajunya mereka masih pakai baju yang seperti itu, budaya Chinese begitu ya. Sementara Hudson Taylor kan bajunya enggak seperti itu. Jadi mereka ngeliatin bajunya Hudson Taylor, penampilannya Hudson Taylor tuh lebih diperhatikan. Dan Hudson Taylor menyadari hal tersebut. Dan akhirnya dia bergumul untuk mengubah penampilannya terlebih dahulu. Pakailah dia, ya, berpenampilan seperti orang
China. Nggak mudah loh, ya. Harus punya kepala yang agak dibotakin depannya gitu kan ya, nggak mudah ya. Seperti itu ya. Nah saudara, tapi akhirnya Injil lebih bisa diterima dengan berpenampilan seperti itu ya. Dan pada akhirnya kita tahu di dalam pelayanannya dipakai Tuhan secara luar biasa, mendirikan yang kita kenal sekarang OMF ya, lembaga misi ya, yang masih ada sampai sekarang ya. Saudara, untuk bisa melakukan penginjilan enggak semudah Yunus, mengubah penampilan dan sebagainya. Dan kesulitan Hudson Taylor dikatakan yang paling dia sulit itu adalah bahasa Mandarin ya, bahasa China ya. Itu dikatakan, saya aja belajar nggak bisa-bisa saudara ya, apalagi orang Eropa begitu, pasti sulit banget. Kita saja pasti tahu betapa sulitnya menguasai bahasa Mandarin itu, nggak gampang ya. Tapi Yunus luar biasa loh ya, langsung bertobat. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, semua bertobat ya. Ini luar biasa. Tetapi kita lihat di sana ya, bagaimana waktu kita melihat setelah 120.000 orang lebih bertobat ya, berpuasa, bertobat ya, tobat. Khotbahnya nggak panjang-panjang. Dia si Yunus tuh mau khotbah nggak harus mikirin ilustrasinya apa ya supaya mereka bisa bertobat. Yunus nggak harus mikirin nyusun khotbahnya gimana ya. Tapi dia cuma ngomong gitu aja, misi Allah berhasil ya. Tapi justru Yunus itu marahnya itu sampai minta mati loh ya. Nah oleh karena itu saudara, hal yang harus kita perhatikan adalah semua ini diperlukan memiliki hati yang mengasihi. Mintalah kepada Tuhan, berikan hati yang mengasihi. Saudara, Yunus adalah seorang nabi Tuhan, tapi tidak punya hati yang mengasihi ya. Dia tidak punya hati yang mengasihi seperti Tuhan mengasihi umat manusia. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang mengajar Yunus. Kita tahu kisahnya tentang pohon jarak ya. Bagi Tuhan satu jiwa itu sangat berharga sekali. Apalagi Niniwe itu lebih dari 120.000 orang. Apa begitu gampang aja ditunggang balikan seperti itu? Yunus tidak paham hal itu. Oleh karena itu Tuhan mengajar Yunus habis-habisan ya. Katakan Tuhan memberitahu kepada Yunus, mereka tuh nggak tahu bedanya tangan kiri dan tangan kanan. Apa iya ya orang Niniwe pada nggak tahu tangan kiri sama tangan kanan, saudara? Saudara tahu tangan kiri sama tangan kanan? Coba angkat tangan kanan. Semua kanan nggak ya? Coba angkat tangan kiri. Masih betul ya, berarti udah tahu ya. Lagi kecil kita suka ajarin anak kita kan, kalau dikasih apa-apa pakai tangan kanan, nggak tahu ini aturan dari mana harus tangan kanan gitu kan ya, pakai tangan kanan gitu ya. Tangan kanan dan tangan kiri kita sudah bisa bedakan. Orang Niniwe pasti bukan anak-anak kecil. Apa maksudnya tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri? Saudara, saya bilang gini sama Boksu, kamu tahu nggak? Mau di Indonesia, mau di Eropa, mau dimanapun di negara Timur Tengah, kalau orang dibilang angkat tangan kanan dengan bahasa Inggris, dengan bahasa apa, pasti angkatnya tangan yang ini kan? Nggak ada yang angkat tangan yang ini kan? Betul nggak? Ya, pakai bahasa apapun gitu loh. Ya, kalau dibilang angkat tangan kiri, pasti angkat tangan yang ini, betul? Ya, pakai bahasa Mandarin sekalipun begitu kan, pasti tangan kiri yang ini. Jadi, bagi saya melihat ini adalah satu kebenaran yang universal. Nggak ada orang disuruh angkat tangan kiri, pasti langsung dibilang salah, begitu kan? Yang Tuhan ingin sampaikan di sini adalah ketika dikatakan Niniwe tidak tahu tangan kiri dan tangan kanan. Niniwe adalah orang-orang yang belum tahu kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Tuhan. Dan itulah misi yang harus disampaikan oleh Yunus. Masih banyak saudara orang di luar yang nggak tahu tangan kiri, tangan kanan. Tanda kutip.
ya, yang nggak tahu kebenaran Tuhan. Itulah misi yang harus kita bawa, yang harus kita sampaikan kepada mereka. Saudara, siapa yang Tuhan mau utus? Siapa yang mau Tuhan utus? Yunus. Kok jadi Yunus ya sekarang? Ada yang Tuhan mau utus? Nggak berani, ya. Melakukan misi Tuhan memang bukan perkara mudah, ya. Kita tahu tantangan-tantangannya, tetapi kita tetap harus melakukan misi Tuhan karena itu Tuhan yang memandatkan kepada kita. Misi sekali lagi bukan pergi ke luar negeri, bukan pergi kemana-mana. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang perlu kita beritakan tentang kasih Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Ya, mulai dari anak kita, ya, cucu kita, nggak usah jauh-jauh dulu, di dalam dulu. Kalau di dalam, ya kalau keluar juga nggak ada salahnya maksudnya. Tapi kalau kita nggak berani untuk keluar, di dalam dulu beresin. Apalagi kalau kita punya teman sekantor, setempat kerja, begitu kan, perlu. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita menyadari, ya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kami sadar, kami harus menjalani misi Tuhan. Tapi mungkin sekarang kami kehilangan hati Tuhan. Kenapa? Karena kami sekarang ini sibuk dengan urusan kami. Tuhan nomor 2. Dunia sekarang membentuk kami, kami nomor 1. Mari kita berdoa. Saya minta kesediaan Pak James untuk menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk firman yang baru kami dengar, yang mengingatkan kami agar kami mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, dan juga memberikan contoh hidup kami kepada tiap-tiap orang yang sudah percaya, supaya tiap orang yang percaya punya hati yang mengasihi satu sama lain. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, supaya kami mau terus-menerus belajar firman Tuhan, terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Di zaman akhir ini, kasih sudah menjadi dingin. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau mengasihi sesamanya. Tapi sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami diperintahkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia, apalagi terhadap saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan keluarga kami sendiri. Karena itu Tuhan, ajarkan kami supaya kami mau merendahkan diri, karena seringkali dengan kesombongan yang diberikan oleh si setan, kami menjadi